Sebenarnya, sangat tidak mungkin bagi Pokemon untuk memecah tipe mereka menjadi 3 cabang. 2 tipe saja sudah cukup berpengaruh pada satu Pokemon, dan itu terdengar ribet. Apalagi dengan 3 tipe yang tentu saja akan semakin mempersulit diri mereka, dan juga trainernya. Namun seseorang meminta untuk bikin 10 Pokemon yang harusnya dapat tipe ketiga bang. Misalnya Flygon harusnya 3 tipe, Dragon, Ground, Fly. Dan ya, aku coba cari mana Pokemon yang bisa masuk dalam kategori ini. Sebenarnya pembahasannya hampir mirip kayak Pokemon yang tidak sesuai tipenya. Tapi ini lebih ke arah Pokemon tersebut memang seperti punya 3 kaitan tipe di diri mereka. Pada akhirnya pemahaman di video ini menempatkan Pokemon yang sudah cocok dengan 2 tipe mereka, tapi masih ada 1 tipe lain yang juga cocok untuk diri mereka. Bahkan lebih. Perlu diingat bahwa ini pendapat pribadi. Memahami setiap Pokemon dari segi desain, inspirasi, dan tipe cukup memusingkan kepala. Ya, apalagi jumlah mereka yang bukan sedikit lagi. Dan sepertinya tidak akan pernah ada Pokemon yang memiliki 3 tipe sekaligus. Namun jika memang ada, maka berikut beberapa Pokemon yang kemungkinan sangat cocok untuk mendapatkan tipe ketiga. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Gyarados. Pokemon yang sangat besar dan ganas ini mendapatkan inspirasi dari mitologi tentang Dragon Gate alias gerbang naga. Ini bisa kita lihat saat Magikarp hanya mampu melakukan splash yang dimana didasarkan pada ikan mas dalam mitologi tersebut, yang dipercaya melewati gerbang naga dan mengubahnya menjadi naga yang perkasa seperti Gyarados. Untuk tipe Water memang diambil dari habitat yang ia tinggali. Dan tipe Flying diambil dari Gyarados yang pada akhirnya mampu mengudara berkat keberhasilannya dalam melakukan splash sebelumnya untuk melewati gerbang naga. Namun Gyarados juga masih sangat pantas untuk mendapatkan tipe Dragon karena inspirasi dan bentuknya. Jadi ya, seharusnya dia juga punya tipe ketiga. Togetic. Muncul dari telur yang pertama kalinya pemain dapatkan dalam game Pokemon. Togetic adalah hasil evolusi untuk Togepi yang menggemaskan. Di balik itu juga, pada masa pengenalannya, Togetic hanyalah Pokemon dengan kombinasi tipe normal dan juga flying yang masih sangat berguna di masa itu. Namun, hingga generasi ke-6 muncul, tipe tersebut berubah dan melepaskan tipe utama Togetic di masa lalu, yaitu normal. Sekarang, pada akhirnya Togetic bertipe Fairy dan juga flying. Namun dengan fakta Togetic pernah bertipe normal, maka tipe tersebut juga masih bisa terlihat dan dirasakan melalui penampilan Togetic. Apalagi buat orang-orang yang mengenal Togetic dari awal banget. Celebi. Celebi 100% terlihat seperti seekor peri kecil yang terbang mengelilingi dunia penuh kedamaian. Jadi sangat wajar apabila ia juga memiliki perasaan selayaknya peri yang kita kenal. Celebi adalah salah satu dari banyaknya Pokemon yang mampu melakukan time travel. Dengan fakta inilah dipercaya jika Celebi memantau dunia atau hutan yang masih terjaga di masa lalu dan masa depan, dan meletakkan telur di tempat yang tepat demi kedamaian yang akan telur itu rasakan. Celebi memiliki kombinasi tipe Grass dan juga Psychic. Tentu tidak masalah bagi ia yang menjaga kelestarian alam dengan kekuatan magisnya. Tapi dengan apa yang terlihat, Celebi juga dapat menciptakan tipe Fairy tersembunyi. Kayak dia sendiri juga kelihatan seperti peri. Flygon. Menjadi andalan di generasi tempat ia diperkenalkan, maka tidak mengherankan jika Flygon begitu mudah diingat oleh kalangan penggemar. Selain itu, penampilan Flygon yang juga mencolok memungkinkan siapapun dapat mengenalinya dalam penglihatan pertama. Tubuh Flygon mendapatkan 2 tipe, yaitu Ground yang merupakan tipe utama sejak ia masih muda, dan tipe Dragon dengan kekuatan dan penampilannya yang tampak gagah. Namun kenyataannya ia juga memiliki sayap dan unsur fly di namanya, maka ia juga akan layak memiliki tipe flying itu sendiri di dalam tubuhnya. Jadi kayak punya tipe ketiga juga, bahkan mungkin tipe keempat karena mirip seperti serangga. Altaria. Bulu tebal Altaria mirip banget kayak awan. Tubuhnya adalah burung cantik dengan biru langit yang mewarnai kulitnya. Ia juga melakukan perjalanan di atas langit hingga menciptakan nuansa indah di atas tanah tersebut, membuat melodi nyanyian yang indah dan mampu melakukan sesuatu yang tampak manis juga.
Altaria memiliki kombinasi tipe flying seperti yang terlihat padanya yang memang tampak seperti burung. Dan keagungan dari Altaria membuat ia mendapatkan tipe dragon yang ya jujur saja kehilangan unsur naganya di mana coba. Namun faktanya ia juga dapat menjadi Pokemon tipe Fairy dengan segenap hal yang ada di tubuhnya. Ya kemungkinan kayak gitulah, kayak Fairy juga ya kan. Lucario. Menjadi yang cukup populer, Lucario tidak terlepas dari banyak perdebatan termasuk kombinasi tipe yang ia dapatkan. Tubuh kokohnya memang sudah lebih dari cukup menjelaskan tipe fighting yang ia miliki. Kemudian ada unsur baja atau steel di tubuhnya yang juga menciptakan aura besi yang membuatnya mendapatkan kombinasi tipe fighting dan juga steel. Namun faktanya Lucario juga bermain dengan aura untuk merasakan sesuatu. Ini biasanya bersifat magis dan tampak tidak sesuai dengan dirinya yang hanya seekor Pokemon petarung. Dan itulah kenapa Lucario juga mungkin punya tipe psychic tersembunyi. Gliscor. Apapun yang kita lihat, Gliscor memang sudah lebih dari cukup menjelaskan banyak hal tentang tubuhnya. Apalagi saat kita melihatnya yang sangat banyak menipu jika tidak terlalu mengenal Pokemon ini. Ia mendapatkan banyak unsur yang bisa menciptakan banyak tipe juga. Dan secara keseluruhan, Gliscor benar-benar telah beradaptasi dengan baik untuk menipu lawannya. Ia memiliki tipe ground yang sungguh tidak terduga, dan dikombinasikan dengan tipe flying yang masih sangat cocok dengan sayapnya. Namun penampilan, nama, dan juga move yang ia pelajari juga berkisar pada tipe bug. Alhasil, Pokemon ini juga akan lebih dari cukup mendapatkan tipe bug jika memang beneran bisa. Bisharp. Tubuh Bisharp sepenuhnya cukup tampak ribet. Ia diselimuti banyak unsur baja yang menjelaskan tipe steel yang ia miliki. Dan kebrutalan serta kepemimpinan Bisharp juga menjelaskan tipe dark yang ia miliki. Pada akhirnya Pokemon ini memiliki kombinasi tipe dark dan juga steel. Namun kelincahan dalam bergerak dan kemampuan besar dalam menggunakan senjata di tangannya akan membuat siapapun memiliki pandangan ia juga seperti tipe fighting. Makanya Bisharp juga tampak bertipe fighting dengan penampilannya yang kokoh dan menggunakan senjata dengan sangat baik. Dragalge. Faktanya, Pokemon ini menerima lebih banyak ketidaksukaan lantaran beberapa hal yang ia miliki. Contoh besar adalah kombinasi tipe yang ia miliki sehingga menciptakan hal yang tidak terasa kental untuk inspirasi dan desainnya. Dragalge memiliki tipe poison yang entah aku juga kurang tahu gimana mendeskripsikan racunnya. Dan ini juga dikombinasikan dengan tipe dragon yang menyesuaikan bentuknya, mungkin. Dan tentu sekarang ia memiliki kombinasi tipe poison dan juga dragon. Tapi sungguh, Pokemon ini juga dapat mendapatkan tipe grass dengan inspirasi dan Pokédex yang ia miliki. Bahkan juga tipe water seperti tempat tinggalnya dan juga di masa kecilnya. Decidueye. Dan terakhir, untuk pendapatku ada si starter Pokemon yang satu-satunya mengubah tipenya di tahap akhir, yaitu Decidueye. Mengembangkan Rowlet yang memiliki kombinasi typing grass dan juga flying dan mengubahnya menjadi Dartrix dengan kombinasi tipe yang sama. Namun pada evolusinya saat menjadi Decidueye, ia juga membuang tipe flyingnya dan mengubahnya menjadi tipe ghost. Sebenarnya tidak masalah karena grass flying udah banyak banget dan beberapa kurang bagus tipenya. Tapi grass dan juga ghost juga lebih banyak yang sama-sama tidak terlalu bagus. Dan dengan fakta sayapnya yang besar, Decidueye masih menampilkan tipe flying di hidupnya. Dan itulah beberapa Pokemon yang seharusnya cocok dengan 3 tipe. Tentu yang terlihat dari luar tidak harus sama seperti yang di dalam. Jadi tidak terlalu buruk bagi mereka untuk mendapatkan kombinasi tipe sesuai pilihan penciptanya. Dan akan sangat ribet jika memang Pokemon punya 3 tipe. Jika kamu punya Pokemon lainnya, bisa tambahkan di sesi komentar. Karena di sini jumlahnya cuma ada 10 untuk menjadi contoh. Baiklah, sampai di sini video kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah!